ni'matil Islam wa kafa biha min ni'mah. Apa artinya? Terima kasih kepadamu ya Allah, aku memujimu ya Allah atas nikmat Islam yang kau berikan. Dan nikmat Islam ini adalah nikmat yang sebesar-besarnya nikmat. Tidak ada nikmat yang lebih besar dari nikmat kita mendapat hidayah menjadi orang-orang yang Islam. Saudara-saudara sekalian rahimakumullah. Nah, untuk kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Islam yang besar ini, maka kita perlu memahami Islam itu apa? Yang dimaksud Islam huwal inqiyad lil ahkamis syar'iyyah allati jaa biha Nabiyullah Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Yang disebut Islam yaitu kita memiliki kepatuhan secara hati dan secara sikap, memiliki ketundukan secara hati dan secara sikap kepada hukum-hukum Allah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi Islam itu bermakna tunduk, tunduk kepada hukum Allah yang dibawa oleh Rasulullah. Maka jangan berkhayal keabsahan Islam kalau ada orang yang mengaku Islam tapi dia tidak mau tunduk kepada hukum Allah, tidak mau tunduk kepada perintah Allah, tidak mau tunduk kepada aturan Allah. Sebab Islam sendiri itu dinamakan Islam apabila di situ dibarengi dengan sikap tunduk kepada perintah-perintah Allah. Kita diperintah sholat, kita tunduk, kita jalankan. Kita diperintah untuk puasa Ramadan, kita tunduk, kita jalankan. Kita diperintah untuk berzakat bagi yang telah mampu, kita tunduk, kita jalankan. Kita diperintah untuk haji bagi yang mampu, kita tunduk, kita jalankan. Dan menjalankan syariat Allah ini secara zahir kita jalankan juga dibarengi dengan rasa di hati percaya bahwa ini perintah Allah yang wajib dijalankan. Jangan sampai ada orang dia menjalankan perintah Allah dengan terpaksa dan di hatinya nggak percaya, di hatinya dia justru ingkar. Ini namanya orang zindik. Orang zindik adalah orang yang dia hatinya tidak percaya kepada hukum-hukum Allah. Walaupun dia melaksanakan secara zahir, secara fisik dia sholat, tapi dia sebenarnya di hatinya nggak percaya sholat itu adalah wajib. Dia nggak yakin bahwa sholat itu perintah Allah. Walaupun dia sholat, dia di sisi Allah hukumnya zindik. Zindik kan orang kafir. Karena dia di hatinya nggak ada yakin, nggak ada percaya. Zindik. Kemudian kalau ada orang yang dia mengatakan dia mukmin, dia mengatakan dirinya dia Islam, tetapi dia tidak mengamalkan apa yang diperintahkan oleh Allah, maka ini disebut orang yang kafir, orang yang tidak menjalankan perintah Allah. Disebut dengan orang yang kafir, tidak menjalankan sholat, tidak menjalankan zakat, dan dia ingkar, tidak percaya. Kalau dia percaya tapi tidak menjalankan, namanya orang fasik, orang munafik. Kalau dia menjalankan dan percaya, namanya mukmin, muslim. Maka kategorinya ada 3. Ada orang muslim, mukmin, 1. Yang kedua, ada orang zindik, kafir. Yang ketiga, ada orang munafik.
mukmin muslim, yaitu orang yang dia menjalankan perintah Allah, tunduk patuh dan hatinya yakin. Ini namanya muslim mukmin. Yang kedua, orang yang disebut dengan zindik kafir, dia yang tidak percaya hukum-hukum Allah, yang tidak yakin kepada perintah-perintah Allah, mengingkari perintah-perintah Allah, disebut zindik kafir, walaupun dia secara zahir pura-pura melakukan. Dan yang ketiga, orang yang dia mengatakan mukmin, mengatakan dirinya muslim, percaya sholat itu wajib, tapi dia nggak sholat. Percaya yang namanya haji itu wajib bagi yang mampu, tapi dia nggak mau haji. Orang yang semacam ini disebut fasik atau juga munafik. Saudara, ini yang diungkap oleh Al-Quran. Di dalam surat Al-Baqarah, Allah menegaskan 3 kelompok. Kelompok yang bertakwa, beriman, dan kelompok orang-orang yang kafir, dan kelompok orang-orang yang munafik. Yuk kita baca Al-Qur'annya supaya kita dapat pahala dan tambah ilmu. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alif Lam Mim. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun walladzina yu'minuna bima unzila ilayka wa ma unzila min qablik wa bil akhirati hum yuqinun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun innal ladhina kafaru sawa'un 'alayhim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun khatamallahu 'ala qulubihim wa 'ala sam'ihim wa 'ala absarihim ghishawa wa lahum 'adzabun 'adzim wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin yukhadi'una Allaha walladzina amanu wa ma yakhda'una illa anfusahum wa ma yash'urun fi qulubihim maradun fazadahum Allahu maradan wa lahum 'adzabun alimun bima kanu yakdzibun. Shadaqallahul 'azim. Inilah beberapa ayat di awal surat Al-Baqarah yang menjelaskan adanya 3 kelompok di dalam kehidupan manusia. Bertakwa, lil muttaqin, orang yang bertakwa. Siapa orang bertakwa? Orang yang beriman kepada ghaib, alladzina yu'minuna bil ghaib, dijanjikan oleh Allah surga, yakin. Yu'minuna bil ghaib, dijanjikan ada namanya nikmat kubur, percaya, yakin. Diperintah untuk percaya adanya malaikat, diperintah untuk percaya adanya kiamat, yakin. Diperintah percaya adanya Nabi Muhammad, adanya para rasul, para nabi yang pernah diutus oleh Allah, yakin. Ini yu'minuna bil ghaib. Kita ini kan semua percaya kan sama malaikat, ya. Ada malaikat, yakin? Pernah lihat malaikat? Yakin ada setan? Pernah lihat setan? Mau lihat setan?
Kita yakin. Kenapa yakin? Karena Allah menceritakan di Al-Quran, maka kita yakin. Siksa kubur, nikmat kubur, kita nggak pernah lihat Bapak Ibu. Tapi karena Nabi cerita, Al-Quran cerita, yakin aja deh. Itu namanya iman. Maka jangan kita mengikuti paham-paham liberal yang sekarang ini disuarakan oleh kelompok-kelompok tertentu, orang-orang tertentu, walaupun labelnya ahli sunnah, walaupun labelnya dia katanya ustadz atau kiai, jangan kita terkecoh. Mereka orang-orang yang justru menyuarakan hal-hal yang bisa meriskir, menggeser iman kita, merusak akidah kita. Menyuarakan yang namanya siksa kubur itu enggak ada. Siksa kubur enggak ada, bagaimana? Berapa puluh hadis dari Rasul menjelaskan tentang adanya siksa kubur dan nikmat kubur. Kuburan yang kita lihat itu kan cuma sebongkah tanah yang ditumpuk-tumpuk, kemudian dikasih nisan dan selesai. Tapi ada namanya kehidupan alam kubur. Kehidupan alam kubur itu ada yang nikmat, ada yang tersiksa. Yang nikmat, mereka orang yang meninggalnya di jalan Allah. Yang nikmat, mereka yang meninggalnya husnul khatimah. Amin, Allahumma amin. Mudah-mudahan kita dapat husnul khatimah. Ada yang di alam kuburnya dapat kenikmatan, bisa baca Al-Quran. Ada yang dapat kenikmatan di alam kuburnya, bisa sholat. Dahulu ada seorang ulama, dia hobinya baca Al-Quran. Hobinya baca Al-Quran. Hobinya baca Al-Quran. Ya, dikatakan hobi ini jangan sembarangan kita, ya, jangan kita memahaminya dangkal. Yang namanya hobi baca Al-Quran, ya, itu apabila orang sudah menghabiskan waktunya sehari semalam itu kebanyakannya baca Quran, namanya hobi Al-Quran, disebutnya ahli Quran. Orang itu kan disebut ahli kalau sudah betul-betul dia itu tidak pernah terpisahkan dari sesuatu itu. Orang yang dia setiap hari megangnya itu adalah mobil, sampai bangun tidur langsung boleh petik. Bangun tidur langsung mikir petik, mikir mobil, namanya oh ini ahli mobil. Ada orang yang pikirannya, tindakannya, semuanya itu mesti harus pakai rokok. Sampai nggak mau tidur, nggak bisa tidur kalau belum merokok. Bangun tidur, gak gerayang-gerayang bojorin, gerayang-gerayang rokok. Kuwi jenenge ahli merokok. Ya, ada orang yang dia hobinya itu TV, nggak bisa tidur kalau nggak di depan TV. Bangun tidur, orang gerayangi anaknya, anaknya gerang-gerang boleh remote. Ini ahli TV. Ada orang disebut ahli Quran. Ketika berjalan dia baca Al-Quran, merenungkan Al-Quran. Ketika di mobil dia asik menjelajahi makna-makna Al-Quran. Ketika dia di rumah baca Al-Quran, di masjid baca Al-Quran, di jalan ketemu teman sempet-sempetnya dia menyebarkan makna-makna Al-Quran. Di media sosial yang ditulis ilmu Al-Quran, selalu dia bawa Al-Quran. Ini namanya ahli Quran. Ada satu ulama dari bangsa, namanya ulama ini bin Musayyib. Bin Musayyib, Al-Imam Ibn Musayyib. Ini beliau dari hebatnya cinta kepada Al-Quran, dia pernah berdoa, ya Allah, Engkau tahu di dunia ini aku senang kepada Al-Quran. Seandainya Kau hidupkan aku ratusan tahun, akan kuhabiskan hidupku untuk baca Al-Quran. Tapi Kau sudah memutuskan anak Adam umurnya paling lama 70 tahun, 80 tahun. Aku mohon kepadamu ya Allah, apabila Engkau memang memberikan
kenikmatan di alam kubur. Ada hamba-hambamu yang kau beri nikmat bisa baca Al-Quran, maka berilah aku nikmat itu. Dia doa begitu sama Allah, minta dia. Dongo nyuwun teng Allah, yen pancen wonten tiyang ingkang jenengan paringi kenikmatan di alam kubur setelah wafat meninggalkan dunia ini bisa baca Quran, berilah saya nikmat itu ya Allah. Doanya hebat banget. Sampai dia bilang, kalau seandainya saya ini nanti mati, meninggalkan dunia ini di alam kubur, bisa kau beri nikmat baca Quran, beri saya nikmat itu ya Allah. Jadi mikir akhirat, mikir kuburan. Loh, kita jenengan itu kadang-kadang mikir kuburan betul kan? Apa duit terus gitu? Tangi turu duit, abe turu duit, fulus. Ya, kita ini harus orang visioner, mikir tuh kuburan kita. Sebab di situ nanti yang lama itu di situ. Di dunia ini hanya 60 sampai 70 tahun. Itu pun kalau kolesterolnya normal, gulanya normal, ya. Kalau nggak normal udah lama, udah 40, udah istirahat kan itu. Iya. Muka-muka saya senang pengajian, muka-muka dawa umur. Jika orang ya kita. Tuh. Jadi yang kita pikirkan tuh jangan yang di sini tok ini sebentar tok ini. Pikirlah yang lama nanti di alam kubur. Di sana bisa 1000 tahun, bisa 2000 tahun, bisa 3000 tahun. Kita nggak tahu kapan kiamat. Orang yang meninggal pada tahun 400 Hijriah, meninggalnya tahun 400 Hijriah, itu sekarang di alam kubur dia sudah 1000 tahun lebih. Sekarang ini 1437 Hijriah. Orang yang meninggalnya di zaman Nabi, para sahabat Nabi, itu di alam kubur sudah 1400 tahun. Nah kita nanti bagaimana? Pernahkah kita suatu ketika kita duduk merenung alam kubur, tiba-tiba kita takut dan kita kembali kepada Allah, ya Allah, berikan aku di alam kubur nanti kehidupan yang baik, yang selamat, yang tidak ada siksa, tidak ada azab, dan kau menangis karena Allah. Pernahkah kita mencoba demikian? Membayangkan alam hidup yang panjang, yang lama itu, lalu tiba-tiba kau takut dan kau kembali berlindung kepada Allah, dan sampai kau meneteskan air mata karena Allah. Ini ulamanya Al-Imam Ibnu Musayyib yang mengatakan kepada Allah, berdoa, ya Allah, kalau memang kau berikan seseorang di alam kuburnya bisa baca Quran, dengan berkah Quran yang kubaca ini, berikan aku nikmat bisa baca Quran. Udah selesai doa begitu. Meninggal dunia, orang nggak ada yang ceritakan apa-apa. Meninggal dunia, setelah sekian tahun dia meninggal dunia, terjadi banjir atau satu musibah, makamnya, kuburannya ini agak sedikit terbuka. Kuburannya terbuka. Maka orang-orang mengadakan apa? Ini harus dipindah di pemakaman ini, karena sudah hampir ambrol, jebol. Maka dibuka, barangkali masih ada jenazah-jenazah yang tulangnya masih utuh, atau ada jenazah yang jasadnya masih utuh. Nah, ketika dibuka makamnya Al-Imam Ibnu Musayyib ini, apa yang terjadi saudara-saudara? Mereka dikagetkan oleh suara membaca Al-Quran dari kuburan tersebut. Maka orang baru mendapatkan cerita dari keluarganya, dari murid-muridnya. Allahu Akbar, ternyata apa yang dia minta kepada Allah diturutin, saudara-saudara. Di alam kubur dia baca Quran. Saudara-saudara, inilah yang namanya yakin dan iman. Karena itu yuk kita ini kalau kepingin di alam kuburnya nikmat, perbanyak baca Al-Quran. Dikatakan oleh para ulama bahwasanya orang yang nanti di alam kubur itu akan disambut oleh para ulama, disambut oleh orang-orang soleh ketika masuk alam kubur adalah orang-orang yang ahli Quran. Jadi di alam kubur itu diadakan sambutan hanya untuk orang-orang ahli Quran.
meninggal ahli Quran, masuk ke alam kubur, orang-orang yang sudah meninggal lebih dahulu menyambut kedatangan dia. Sampai dikatakan bahwasanya orang yang melazimi surat Tabarak, ya, itu saja dia diselamatkan dari siksa kubur. Padahal surat Tabarak itu Bapak Ibu hanya 30 ayat. Hanya 30 ayat. Tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Ila akhir surah. 30 ayat. Ini saja kalau kita baca setiap malam di alam kubur ribuan tahun, jenengan tidak akan disiksa oleh Allah. Ini yang bersabda Nabi, Allahumma shalli ala Muhammad. Nah, bagaimana kalau orang dia itu hidupnya setiap hari khatam Al-Quran? Allahu Akbar. Jangan ditanya derajatnya, kemuliaannya. Nah, kita sekarang apakah bisa khatam Al-Quran setiap hari? Halo, bisa? Terus terang mawon. Boten bakal bisa. Ya, boten bakal bisa. Nah, boten bisa biasa, boten bakal. Ya, terus terang mawon. Nek kalau khatam Al-Quran sedina khatam pisan, boten bakal bisa. Nah, ini jelas-jelas mau nih. Ya. Mun awake dhewe ampun nganti kurang ben dinten niku setunggal juz. Ya, dulu Al-Habib Ali As-Sakran, ulama besar dari Hadramut, itu mewasiatkan kepada anak cucunya, wahai anak cucuku, jangan kau lupakan Al-Quran, minimal sehari semalam itu kau 2 juz. Siang 1 juz, malam 1 juz. Itu tahun 800-an kira-kira. Masih bisa itu. Belum ada TV, belum ada HP, belum ada Facebook, ya kan? Belum ada BBM, belum ada WhatsApp. Itu tahun 800 nih, masih bisa 2 juz itu. Kalau sekarang saya nggak minta dengan 2 juz, dan saya nggak minta diri saya 2 juz. Dan yang penting sehari minimal 1 juz. Kok berkurang kenapa Pak Kiai? Kan dulu 2 juz. Karena sudah ada WhatsApp, karena sudah ada BBM, sudah ada Facebook. Jadi kita agak sedikit tahu dirilah. Nggak usah kita neko-neko terlalu kita kepingin 2 juz, buktinya malah nggak ada 2 lembar. Yuk, ini yang dahulu Nabi nggak pernah ninggalin, para sahabat nggak pernah ninggalin. Jadi setiap hari harus baca Quran. Seperti orang makan pokok itu. Yang Indonesia ini kan makanan pokok apa? Sekol ya? Yakin tak? Oh, Indonesia kan ada. Terus makan bakwan 10, itu areng-areng 5, ditambah mungkin tahu pong niku 10, tahu itu niku sarapan dereng Bu. Soalnya di rumah sekol niku pokok. Artinya apa Bapak Ibu? Usahakan Quran itu pokok untuk diri kita. Jangan sudah baca kitab ini, sudah baca kitab itu, sudah mengkhatamkan kitab ini, kitab itu setiap hari, baca kitab sekian lembar. Kalau belum baca Quran, belum marem rasanya. Sudah baca artikel Islam ini, artikel Islam itu, tema ini, tema itu, ya baca semua. Tapi kalau belum baca Quran, belum marem, karena ini yang pokok ini. Nah kita sekarang ini ya Allah, Al-Quran kita tinggalkan apa? Padahal dia ini akan menuntun kita ke surga. Karena itu dari majelis ini yuk kita review, kita introspeksi diri. Kita yang sekarang ini sudah jauh cara baca Quran, yuk kita niatkan. Mudah-mudahan kita bisa rajin baca Al-Quran. Amin Allahumma. Amin. Ya udah deh, kita diskon lagi deh 1 juz kebanyakan udah. Saya diskon lagi aja deh setengah juz. Ya. Setengah juz itu hanya seperempat jam. Itu Pak, jangan cupi. Seperempat jam itu setengah juz. Itu pun kalau yang bacanya agak lambat, santai. Kalau yang cepat 7 menit selesai. Iya. Ini yang mahir itu, wah masya Allah, setengah 1 juz itu hanya 20 menit.
Kalau yang cepat itu 20 menit, 15 menit sudah khatam. Artinya, yuk pokoknya kita punya komitmen. Pulang dari majelis ini mudah-mudahan setiap hari setiap malam nggak ada libur. Kita buka Al-Quran. Amin Allahumma. Amin Allahumma. Kita jadikan di wasilah kita untuk di akhirat dan dunia kita. Dunia kita juga akan beres kalau kita tawasul kepada Allah dengan Quran. Kita baca Quran karena Allah, pahalanya disimpan di sisi Allah, dilipat gandakan di sisi Allah, di alam kubur jadi cahaya, dan juga bisa jadi alat wasilah. Jangan punya hajat penyakit, itu kalau sudah jangan baca Quran 1 juz, jangan berdoa, ya Allah, aku telah mendengar firman bahwa Al-Quran obat dari penyakit. Aku bertawassul kepadamu ya Allah, dengan Al-Quran kalammu yang agung, dengan Al-Quran yang aku baca ini, penyakitku kau hilangkan ya Allah. Hilang kan? Yakin. Kalau kita sama dokter aja yakin, padahal dokter itu kan manusia, kadang bohong dia. Dokter kita yakin begitu luar biasa, Allah yang mengatakan Quran ini obat. Kita kadang-kadang kurang yakin. Allah berfirman, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin. Dan aku turunkan Al-Quran sebagai obat, dan dia penuh kasih sayang kepada orang yang beriman. Jenengan sumpah, jenengan gundah bulanan, jenengan dirundung dengan duka, baca Quran obat. Hati jenengan langsung luas, bercahaya, melihat semua ini dengan terang, dengan yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, akan diberesin dengan berkahnya Al-Quran. Yuk kita jadi orang yang yakin kepada janji Allah. Ini orang yang beriman. Yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun. Beriman kepada yang gaib cukup? Oh enggak, harus ada pembuktian. Yuqimuna as-salah, menegakkan salat. Sebab orang yang yakin janji Allah, sholatnya semangat. Ya, orang yang malas sholat, kenapa kok malas? Karena dia itu belum yakin janjinya Allah. Coba bayangin begini, logikanya begini loh Ibu. Jangan pernah lihat ada kuli kerja di sebuah proyek. Dia ngangkat batu-batu besar yang mungkin beratnya 100 kilo. Dia harus naik ke sekian tingkat dan membawa bahan-bahan yang berat. Dia kerjakan, dia keringatan sampai ototnya itu keluar semua, metekel. Yang asalnya putih jadi hitam, yang asalnya itu badan jadi jelek. Kenapa kok begitu semangat, begitu dia mau? Tahu kenapa? Karena dia tuh yakin nanti sore dapat bayaran. Betul nggak? Betul kan? Logikanya orang manusia, orang yang bekerja, kenapa dengan kau semangat bekerja jadi kuli, dimarah-marahin mandor nggak apa-apa, mau disuruh tuh apapun nggak apa-apa, siap. Kenapa kau begitu mau? Karena dia yakin si mandor nanti sore nggak kasih gaji, kasih bayaran 100.000. Kalau nggak nanti sore, seminggu sekali Sabtu dia terima gaji itu, dia sabar 1 minggu, disuruh kerja apapun tepat waktu. Jamnya nggak boleh mundur, dimarah-marahin, kadang-kadang dibentak-bentak, disuruh apapun harus mau, dan dia takut melanggar karena dia yakin nanti Sabtu sore akan terima gaji dari sang mandor. Logis ya, logis. Nah, kalau kita ini Bapak Ibu yakin kepada janji Allah, kita sholat ini semangat, sholat itu senang. Wah, sholat ini 10 menit paling suci. Upahnya itu juga Masya Allah surga, bidadarinya cantik-cantik. Nah terima boleh seorang gombel rawono bangun. Bayangkan, jadi kalau lagi malas surga itu, malas ibadah itu, bayangin surga. Masya Allah, ini nikmat ini. Ya,
Yang namanya ngantuk tidur kalahkan dulu untuk sholat, karena kita yakin kepada janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena itu penting kombinasi antara iman, yu'minuna bil ghaib wa yuqimunas shalah, dan juga menegakkan sholat. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Senangnya iman, senangnya orang yang beriman itu senangnya sedekah. Tanda orang yang beriman senang sedekah. Ya. Dan ini satu hal yang tidak bisa dipisahkan juga. Ya. Sampai di Al-Quran dikatakan, diisyaratkan, seandainya orang-orang yang memiliki harta itu mereka dibangkitkan dari alam kubur, maka mereka tidak akan berlomba-lomba kecuali untuk bersedekah. Karena mereka setelah di alam kubur tahu bagaimana manfaatnya sedekah di alam kubur. Cuman saya, orang yang sudah masuk alam kubur nggak bisa balik. Ya, kecuali kalau ada kasus-kasus, ada orang mati suri, ada orang meninggal 3 hari hidup lagi, ada. Ya, udah lihat macam-macam. Dan biasanya tobatnya benar-benar orang. Ya, orang yang sudah pernah mati suri itu, dia ngerasain bagaimana alam gaib yang dia jalani itu menjadikan dia takut kepada Allah dan dia menjalankan agama dengan benar. Ya, saya punya teman Bang di Bodadi, itu pernah mati 3 hari, hidup lagi. Pernah saya wawancarai 3 jam, cerita melihat bagaimana itu kepedihan orang-orang yang disiksa, ya, yang namanya mengerikan luar biasa. Dan dia benar kan, sekarang sholatnya rajin, ibadahnya rajin, semua orang tuanya baik banget. Ya, so dia udah lihat benar tuh, yang namanya alam kubur tuh ada tuh siksa itu. Ya, saudara-saudara, jadi ini sedekah termasuk yang sangat bermanfaat di alam kubur. Al-Quran dan sedekah luar biasa. Karena itu orang biasakan, ya, kalau setiap hari sedekah walaupun 5.000, walaupun 2.000 deh, semampunya. Allah kan nggak melihat jumlah, Allah tuh melihat pengorbanan. Kalau engkau di hari itu punya duit hanya 20.000, kau sedekah 2.000, itu kau sudah sedekah dengan 10% hartamu. Ya Allah, aku nggak punya duit, cuma 20.000, ya Allah. Ini buat sarapan aja udah ketar-ketir. Nah, siswa biasa kan. Sarapan ini guys, oleh mangan apa? Kalau pengajian apa orang itu. Makanya saya senang nih pengajian, kalau ada makannya saya senang. Bukan karena saya mau makan, karena banyak santri saya itu mahasiswa kesian. Karena saya pernah jadi mahasiswa dulu di luar negeri. Masya Allah, makan susah gitu. Ya, kalau ada undangan senang banget gitu. Ya, kadang-kadang saya dulu pernah, saking kadang-kadang itu nggak punya, hadir pengajian bukan karena dapat ilmu, yang ceramah itu udah guru kita sendiri. Ya, yang disampaikan juga udah hafal. Itu hadir karena udah dapat makan. Kadang-kadang dia punya duit. Ya, makanya orang kalau bikin pengajian kasih makan, niatnya sedekah, Allahu Akbar, itu pahala besar luar biasa. Ya, ini. Saudara-saudara, jadi seseorang itu apabila dia ketika dia hidup banyak sedekah, banyak infak, itu merupakan suatu hal yang akan melindungi dia dari azab kubur. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam berpesan, "Bakiru bis sadaqah, fa innal bala la yatakhattas sadaqah." Kata Rasul, umatku, pecintaku, orang yang mengaku ingin syafaatku, muslim, kalau pagi-pagi kau sedekahlah, kata Rasul. Karena sedekahmu itu merupakan benteng yang tidak akan ditembus oleh bala. Sedekahmu pagi hari merupakan benteng yang tidak akan diterobos oleh musibah. Ini sebenarnya. Maka kau pagi usaha 2.000, bagi yang mampu 2.000. Enggak, bisa lebih 5.000, bisa lebih 20.000. Ini rutin, ini yang rutin ini.
Jadi harus ada manajemen sedekah yang rutin setiap hari 2000. Nanti yang Jumat alokasi sendiri. Kalau yang Jumat cuma 2000, ya minimal yang biru-biru deh. Mosok Jumat 2000, Jumat 2000. Sampai temannya orang itu istiqomah. Ya, jadi niat ini ya, setiap pagi sedekah nih kamu ya. Ibu-ibu di rumah pagi-pagi nih bikin sarapan, sisain 1 bungkus, 2 bungkus, bungkusin, kasih ke orang-orang yang di jalan tuh. Mungkin tukang sampah, yang angkut-angkut sampah, kasih. Ini luar biasa. Dan itu lazimkan, ringan itu. Tapi kalau kita lazimkan, manfaatnya luar biasa, membentengi dari bala dan mendatangkan rezeki berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Cuma 2 bungkus, 3 bungkus, apa repotnya? Kadang di rumah juga gak dimakan. Seorang istri masak untuk anaknya begitu banyak, untuk suaminya begitu banyak. Kadang-kadang suaminya makan dikit udah kenyang, takut gula naik, macam-macam. Anak-anaknya udah kepingin jajan di sekolahan, yang di rumah kadang-kadang gak termakan. Udah bungkus 3 bungkus, duduk di teras bentar, tengok-tengok ada tukang sampah lewat, Pak ini Pak untuk sarapan Pak, dimakan Pak, sedekah luar biasa. Apa jenengan tidak mendengar suatu cerita Nabi Allah Ibrahim alaihissalam itu membangun Ka'bah selama 40 tahun, lama banget 40 tahun. Kenapa? Karena Nabi Ibrahim itu mencari rezeki yang halal untuk bangun Ka'bah. Setelah selesai bangun Ka'bah 40 tahun, beliau bersyukur kepada Allah karena bisa selesai bangun Ka'bah itu sholat setiap sujud 1000 rakaat. Hijr Yamani, Ruknul Yamani 1000 rakaat, Rukun Hajar Aswad 1000 rakaat, Syamien 1000 rakaat, 4000 rakaat. Setelah begitu dia doa, ya Allah, terimalah amalku membangun Ka'bah dan terimalah salatku 4000 rakaat. Apa kata Allah? Wahai Ibrahim, aku terima amalmu, aku terima salatmu, syukurmu, tapi aku beritahu engkau suatu amalan yang melebihi itu semua. Nabi Ibrahim kaget. Ada yang lebih hebat dari ini? Ya Rabb. Allah mengatakan, 1 genggam makanan yang kau berikan kepada orang yang kelaparan lebih besar pahalanya dari amalmu semua ini, wahai Ibrahim. Maka Nabi Ibrahim setelah itu menjadi orang yang senang takut, dan beliau nggak mau makan kalau sendirian. Setiap makan pasti cari orang untuk diajak makan. Padahal beliau berjalan 1 kilo cari orang. Liwong ini diajak makan, kan beda sama kita. Kita kan kebaliknya, nek mangan boleh dewe. Wah ya ana wong liya iso jatahku berkurang gitu. Nabi Ibrahim itu senang tahu, senang dia makan sama orang-orang itu. Kenapa? Tahu pahalanya memberi makan orang yang lapar. Subhanallah. Ibu bapak sekalian, karena itu saya selalu mengingatkan, kulkas itu memang sekarang ini perlu di manage. Karena kulkas ini sudah menjadi guru kita menjadi orang yang util. Betul kan? Ya kan? Saya bilang sama istri saya juga, Umi Nabi sudah saya bilang, ini kulkas ini bisa mengalahkan Pak Kiai. Loh bisa? Kenapa? Karena Kiai bilang, ayo jangan nyimpen makanan banyak-banyak, sedekahin. Kita sekarang karena ada kulkas, ada makanan sisa, simpan kulkas. Ada daging sisa, simpan kulkas. Ada apa sisa? Kulkas. Sampai ada daging yang dibagikan waktu Lebaran Idul Adha, itu masih iktikaf sampai sekarang itu. Berbulan-bulan di freezer itu, luar biasa ya. Kok kerasan menung-menung ini. Subhanallah. Dulu ibu saya itu karena punya santri di kampung pesantren, kalau mau tidur mesti ngecek di dapur. Kalau ada makanan sisa-sisa, udah nggak boleh simpen, keluarin kasih ke santri. Ayo Kang makan, habiskan. Daripada bau, daripada rusak, ya kan, kasih santri. Nah sekarang kulkas itu rupanya mengajari kita untuk jadi orang yang lebih irit. Oh no pasir lepono kulkas, sampai kadang-kadang saking banyak yang dikulkaskan itu,
sampai lupa. Dia masak lagi, padahal yang kemarin belum habis, belum dikulkaskan tadi. Bertumpuk-tumpuk makanan, padahal banyak orang yang bisa memanfaatkan. Ya, hati-hati. Jangan sampai nikmat Allah dicabut gara-gara kita tidak bisa bersyukurinya. Pernah diceritakan ada satu kisah di satu kampung, di satu daerah, satu kota itu terjadi paceklik panjang sampai 8 bulan nggak ada hujan. Wah, orang semua teriak, orang semua kepanasan, semua orang merasa dalam krisis. Datang pada para ulama, yuk kita istisqa, sholat, minta hujan. Diadakan sholat istisqa, minta hujan. Sholat pertama nggak ada hujan, sholat kedua diadakan lagi, lebih banyak lagi yang hadir, nggak ada hujan, sampai yang ketiga kali. Nah, rupa-rupanya ada satu orang yang soleh, dia dapat mimpi. Dalam mimpinya itu dia diberi isyarat oleh Allah, diberi mimpi bahwa ada satu perempuan yang dia membuang roti di selokan. Bulan dikasih tahu. Bangun tidur nih ulama, dia cari di mana nih perempuan, sampai ketemu. Si ibu ini ditanya, ibu pernah membuang roti? Gak pernah, saya ini gak pernah buang roti. Diingat-ingat, oh ya pernah, 8 bulan yang lalu saya pernah membuang roti. Di mana? Di satu selokan. Ayo ajak. Diajak sampai, rotinya masih di situ, jadi kayu. Saat musuhnya dari kayu. Ambil, ini nggak boleh membuang, mubazir. Diambil itu roti, dibersihkan sama orang soleh tadi, dimanfaatkan, dimakan. Dikasih air, dikasih cuka, dikasih bumbu, basah lagi, enak dimakan. Setelah itu besoknya langsung turun hujan, datang dari Allah Subhanahu wa taala. Ya, kalau ini sepotong roti bisa menahan hujan turun, bagaimana kalau kita menghambur-hamburkan yang namanya makanan dalam maksiat, dalam dosa, kita kadang-kadang buang makanan, kita mubazirkan, ya Allah. Ini bisa menjadi sebab ya, hilangnya berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ayo ikhwan, ayo ahbab. Jadi ini ya, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Bapak Ibu sekalian rahimakumullah. Lalu golongan yang kedua yang Allah nyatakan dalam ayat-ayat ini, innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Orang-orang yang kafir itu yang sudah distempel oleh Allah hatinya, kau kasih nasihat, kau kasih peringatan, kau kasih apapun, mereka tidak akan beriman. Na'udzubillah min dzalik. Ya, na'udzubillah min. Seperti orang-orang jahiliyah. Orang-orang jahiliyah yang sudah distempel oleh Allah matinya kafir, menantang Nabi Muhammad, Muhammad, kalau kau benar-benar sebagai Rasul, ayo ini rembulan kau belah jadi 2. Mereka menantang. Rasulullah bilang, emangnya kalau kamu minta semacam itu dan Allah memberi aku semacam itu, kau mau beriman? Iya, kami akan beriman. Maka Allah memberikan mukjizat kepada Nabi Muhammad. Itu rembulan terbelah menjadi 2, separuh di sebelah kanan, separuh sebelah kiri. Dilihat oleh mereka, penghuni Mekah. Apa komentar mereka? Apa beriman? Memang dasarnya sudah ditutup hatinya oleh Allah. Kau tampakkan kebenaran, kau tampakkan bukti-bukti, bukan semakin beriman semakin ingkar. Apa kata mereka? Wah, sihirnya Muhammad luar biasa. Artinya apa? Kita ditampakkan oleh Allah ada orang-orang yang semacam ini supaya kita syukur. Kita itu jadi orang mukmin itu karena Allah jadikan kita mukmin. Kita punya hati gampang percaya sama Allah, dan dia bisa percaya sama Rasul itu karena Allah yang membuat hati kita bisa percaya. Maka kita dilarang memiliki rasa punya jasa kepada Allah atas iman kita. Ya, yamunnuna 'alaika islamahum,
Ada sebagian orang-orang yang masih rendah Islamnya, yang masih baru Islamnya, masih mu'alaf ini, dia merasa berjasa kepada Allah karena dia menjadi muslim. Untung Islam itu dapat anak untung begitu. Luar biasa. Qul la tamunnu alayya Islam. Katakan ya Muhammad kepada mereka, jangan kau menganggap berjasa menjadi muslim. Walakin Allah yamunnu ala man yasha. Kau menjadi muslim itu Allah yang menjadikan kau muslim. Kok kau sombongkan merasa berjasa kepada Islam? Engkau menjadi muslim itu gak akan bisa menjadi muslim kalau Allah tidak kasih kau Islam. Bagaimana kau bisa merasa berjasa kepada Allah sementara Islammu dari Allah? Benar juga kan? Kita ini menjadi Islam ini kan karena nikmat dari Allah. Lah kok kita mau merasa berjasa kepada Allah? Kan lucu. Jadi jangan suka nyalahin Allah, jangan juga kita merasa berjasa kepada Allah. Ada orang sekarang kadang-kadang gitu, Islam disalah-salahkan. Nanti kalau apa-apa dia berbuat baik, Islam dikatakan dapat untung dari dia. Jadi ada orang zaman dulu dia tuh nggak mau sholat, Muslim tapi nggak mau sholat. Dikasih tahu sama temennya, dia dinasihatin, sholat itu wajib, fardu. Kalau kau nggak sholat dosa, nanti kau bisa meninggal suul khotimah. Ya dinasihatin sampai kupingnya panas, ngamuk dia. Ya wes, aku tak ada masjid. Jam berapa? 10. Ya 10 malam. Berangkat ke masjid mau sholat isya. Ternyata masjidnya kuncian. Wah lihat. Udah sholat? Belum. Kenapa? Masjidnya salah dia. Loh kenapa? Kuncian. Aku mestinya sholat, tapi masjidnya udah tak sholat ya. Jadi orang sekarang kadang-kadang logikanya itu dibalik-balik. Saudara-saudara, maka kita hati-hati dari sikap-sikap atau pemikiran-pemikiran yang menjadikan kita dangkal iman, menjadikan kita ini krisis iman, mimpi-mimpi dan khayal-khayal. Ini orang-orang liberal itu kan suka pernah bersuara begitu. Al-Quran itu mirip dengan khayal-khayal manusia yang begitu tinggi tentang surga, itu khayal. Al-Quran firman Allah dibilang khayal. Na'udzubillah min dzalik. Ini yang harus kita hati-hati, Pak. Jadi kita kembali kepada bersyukur kepada Allah, menjadi seorang mukmin, menjadi seorang muslim. Alhamdulillah ala nikmatil Islam wa kafa biha min nikmah. Nikmat besar menjadi muslim. Ketika engkau menjadi muslim, engkau mukmin kepada Allah, engkau berucap subhanallah, itu pahalanya sudah memenuhi bumi sampai langit. Kata Nabi sallallahu alaihi Nabi Muhammad, wa subhanallahi tamla'u ma baina as-sama'i wal ardh. Kau berucap subhanallah satu kali, pahalanya kalau dibuka oleh Allah itu dari mulai bumi sampai langit, sundul langit pahala semua. Ini yang bersabda Nabi, hadisnya sahih. Kau berucap subhanallah, maha suci Allah, pahalanya memenuhi bumi sampai langit. Sampai ada cerita Nabi Allah Sulaiman alaihissalam. Nabi Allah Sulaiman itu punya ayah namanya Nabi Dawud. Nabi Dawud punya anak Nabi Sulaiman. Bapaknya Nabi, anaknya Nabi. Ini hebatnya. Ya, anaknya kiai, bapaknya kiai, mbahnya kiai, buyutnya kiai. Wah itu top itu. Yang coro tiang-tiang ini jenis kiai pelok. Ono kiai pelok, ono kiai cangkok. Kiai pelok ini boleh patang turunan kiai kabeh. Dia kiai, bapaknya kiai, mbahnya kiai, buyutnya kiai, 4 turunan kiai semua. Oh kiai pelok nih. Ya, seperti Nabi Allah Yusuf alaihissalam. Ya, Nabi Yusuf itu Nabi, Rasul, punya anak Nabi, punya ayah Nabi dan Rasul. Yusuf bin Yakub. Yusuf bin Yakub Rasul, Nabi. Yakub punya ayah Ishak, Rasul, Nabi. Ishak punya ayah Ibrahim alaihissalam, Nabi, Rasul. 4 turunan.
Yusuf aja doang, nggak ada. Kalau kiai udah ya, kiai, bin kiai, bin kiai, bin kiai. Gitu. Jangan sampai kebalikannya, korak, bin korak, bin maling. Waduh. Nauzubillah min dzalik. Jadi saudara-saudara, ya, diceritakan itu Nabi Allah Sulaiman alaihissalam bin Dawud alaihissalam. Nabi Sulaiman diberi kerajaan oleh Allah yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun sampai hari kiamat. Jadi nggak akan ada ditemukan teknologi secanggih teknologi Nabi Sulaiman. Sebab di Al-Quran dikatakan, la yang bagi ahadin, kerajaan yang tidak mungkin dimiliki oleh siapapun selain Nabi Sulaiman. Pemindahan kursi Balqis dari San'a, ya, tempat kerajaan Balqis, ke Palestina, itu singgasananya hanya dengan kecepatan yang lebih cepat dari satu kedipan mata. Enggak tertelan dingin itu. Kemudian marmernya kerajaan Nabi Sulaiman itu seperti ombak air. Sampai Balqis waktu mau masuk kerajaan Nabi Sulaiman, itu dia mencincin gaunnya. Kata Nabi Sulaiman, wahai Balqis, jangan kau cincin gaunmu, ini bukan air, ini adalah marmer. Allahu Akbar. Orang bayang nong yang ngono kuwi. Tangek lamun. Itu bayang nong duwe sing ngono kuwi terus bojone ayo Balqis ora ono. Paling-paling ketemu karo Satyam. Itu senenge mangan klenyem. Ono ini ada mayem kok. Ya, Nabi Allah Sulaiman ditambah lagi oleh Allah kerajaan, dia bisa menundukkan angin. Angin manut sama Nabi Sulaiman, Pak. Padahal angin itu yang paling ditakuti oleh pesawat. Sampai sekarang orang-orang ahli pesawat itu paling takut kalau ketemu angin yang namanya apa itu? Kolumbius ngomong. Ya, tidak kena kui alamat innalillahi. Langsung lep hilang kabeh. Angin itu tentara Allah. Allah bisa menghancurkan satu kota dengan angin. Ya, termasuk salah satu kaum yang dahulu dihancurkan oleh Allah. Ya, kaum Ad dihancurkan oleh Allah dengan angin yang kencang. Habis itu kaum Ad. Tentaranya Allah. Angin diperintah oleh Allah. Hei angin, kau tunduk kepada Sulaiman. Dia minta apa kau harus mau. Jadi Nabi Sulaiman ini kalau lagi keadaan duduk, angin ke barat. Angin ke barat. Saya mandek timur. Itu tidak umpamane wong kademen gitu bikin ngono wae enak iki. Angin ngene setengah gue. Wah, apa enak. Ya, Nabi Sulaiman. Dan kalau pergi beliau sering dibawa oleh angin. Wahai angin, bawa aku ke sana. Maka dengan kecepatan angin beliau sampai ke tempat itu. Pernah Nabi Allah Sulaiman, beliau ini kedatangan tamu menteri. Beliau kan seorang raja dan nabi. Ada menteri bertamu kepada Nabi Sulaiman. Waktu dia bertamu, datang juga tamu malaikat Israel, penjatuh nyawa. Hati-hati nih tamu kalau Israel gila ini begini. Waktu malaikat Israel bertamu ke Nabi Sulaiman, Nabi Sulaiman tahu kalau itu malaikat Israel, tapi si menteri nggak tahu kalau itu malaikat Israel. Israel alaihissalam ngelihat si menteri ini mendelung. Menterinya bingung. Delok aku aneh kok. Sopo iki? Menterinya tuh bingung, dipandang dengan pandangan yang aneh oleh malaikat Israel. Dan dia nggak tahu kalau malaikat Israel. Setelah bertamu kirim salam sebentar sama Nabi Sulaiman, malaikat Israel pamitan. Wahai malaikat Israel, wahai Nabi Sulaiman, saya mohon pamit. Saya mau pulang. Ada urusan. Gini monggo. Pergi. Baru pulang pergi ini malaikat Israel, tiba-tiba sang menteri bilang, wahai Nabi Sulaiman, tadi saat tamunya jenengan itu siapa?
memandang saya dengan mata yang seperti itu sampai saya takut. Kata Nabi Sulaiman, ya malaikat Israel. Langsung gemeter Pak sang menteri. Apa kata si menteri itu? Wahai Nabi Sulaiman, aku tolong aku. Aku sekarang tolong panggilkan anginmu wahai Nabi Sulaiman. Suruh ngirim aku ke India. India itu negara lama, kuno. Nabi Sulaiman kan di Palestina. Dia minta dikirim oleh angin dengan perintah Nabi Sulaiman, disuruh bawa ke India. Loh, ada apa? Enggak apa-apa, pokoknya aku kepengen ke India, Nabi Sulaiman. Tolong aku. Aku takut lihat malaikat Israel itu. Oh ya sudah, kalau ngomongin. Wahai angin, bawa nih menterimu ke India. Bawa. Ini biar tahu yang namanya kematian itu enggak ada yang tahu. Ini dia minta dikirim ke India, maksudnya biar lari, tidak ketemu malaikat Israel lagi. Padahal malaikat Israel itu perginya ke India. Sekejap, berapa menit datang ke malaikat Israel. Pertama itu Nabi Sulaiman. Assalamualaikum Nabi Sulaiman. Waalaikumsalam. Loh, antum kesini lagi? Iya, sudah selesai tugas. Loh, tugas apa? Tugas menjemput nyawa menterimu. Hah? Menteri saya meninggal di India. Makanya waktu saya bertamu ke jenengan sebelum jemput nyawanya dia, saya heran. Saya diperintah oleh Allah untuk menjemput nyawa dia tuh di India. Kok masih di sini dia itu? Saya heran sama perintah Allah kok dia masih di sini, padahal perintahnya di India. Tapi karena perintah Allah saya jalankan aja. Ketika saya sampai di India, ternyata dia dulu di sana udah siap. Nabi Sulaiman bilang, subhanallah, si malaikat yang nggak tahu, biasa perintahnya dari Allah dijalannya. Ketika dia menjalankan perintah di sana sudah siap tuh orang yang mau dijadiin korban, jemput nyawanya. Nabi Sulaiman nggak tahu, kalau tahu nggak ngirim itu menteri. Jadi tidak akan tahu hal yang gaib kalau Allah nggak kasih bocoran. Ya. Wala yuhituna bi syai'in min ilmihi illa bima syaa. Yakin kepada Allah. Yakin kepada Allah. Kematian nggak ada yang tahu. Bapak Ibu sekalian, Nabi Sulaiman ini pernah dia mau jalan-jalan, panggil angin, wahai angin, aku mau jalan-jalan melihat kerajaanku. Ayo, bawa aku jalan-jalan. Jalan dia di atas awan, Nabi Sulaiman. Lihat para petani, lihat orang-orang yang di kampung-kampung. Ngontrolnya bukan pakai helikopter, bukan, pakai angin. Pada saat itu ada seorang petani yang soleh, orang yang baik. Dia melihat Nabi Sulaiman sedang dibawa angin terbang keliling-keliling di kerajaannya. Si petani dia berkata dengan suara lirik, demi Allah, Sulaiman telah diberi oleh Allah kehebatan kerajaan yang luar biasa. Jalan-jalan di bawah angin, jin jadi prajuritnya, setan tunduk sama dia. Apa yang kurang dari Nabi Sulaiman? Dia muji-muji Nabi Sulaiman. Kerajaannya hebat, kerajaannya luar biasa. Rupa-rupanya suaranya si petani ini ke bawah sampai terdengar Nabi Sulaiman di atas angin. Maka Nabi Sulaiman berkata, wahai angin, turunkan aku ingin ketemu sama petani. Fanazal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Masya Allah, Nabi Sulaiman, kau mau menjengukku, melihat aku di sini. Aku ingin mendengar dengan jelas ucapanmu tadi. Apa kau bilang? Ya, aku mengatakan engkau dapat kerajaan yang hebat dari Allah, wahai Nabi Sulaiman. Angin tunduk kepadamu, jin pasukanmu, setan pun takut tunduk kepadamu. Ya, kerajaanmu tidak akan bisa disaing oleh siapapun. Apa yang kurang dari kerajaanmu? Demi Allah, kau telah diberi kerajaan yang luar biasa, mulkan azimah. Nabi Sulaiman berkata tersenyum, hai petani, dengarkan, ketahuilah bahwa kerajaanku yang kau puji, ya, kerajaanmu yang kau kagumi,
dunia, dia akan habis, akan sirna. Ucapanmu subhanallah satu kali lebih utama dari kerajaan Nabi Sulaiman semua. Ucapanmu subhanallah satu kali lebih utama daripada kerajaan Sulaiman. Inilah orang-orang yang tahu nilai akhirat. Kenapa? Karena dunia itu sebanyak apapun, walaupun jagat yang diberikan kepada kita, pasti kita tinggalkan atau dia meninggalkan kita. Tapi ibadah kita, ucapan subhanallah, istighfar kita, salawat kita kepada Nabi Muhammad SAW, itu langgeng abadi sampai hari kiamat. Kita terima pahalanya. Ucapan kita yang namanya nasihat, ilmu yang kita tebarkan, itu akan langgeng sampai di akhirat. Terus investasi yang tidak akan putus, pahalanya mengalir terus. Dan kita terima sampai di akhirat pahalanya. Subhanallah. Karena itu saudara-saudara, kita banyak menggunakan waktu-waktu yang Allah berikan dengan nikmat Islam. Kita berucap sedikit zikir pahala, sholawat pahala, zikir pahala, istighfar pahala. Kita memberikan nasihat karena Allah pahala. Kita baca Al-Quran, merenungkan pahala. Kita baca hadis dan kita merenungkan pahala. Mempelajari agama semacam ini pahala. Setiap gerak-gerik kita jadi pahala yang akan langgeng di akhirat nanti. Karena kita Muslim, karena kita orang yang yakin dengan janji Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyuhal ikhwan, ayyuhal ahbab. Dan terakhir, kita harus menghindari diri kita, jangan sampai kita masuk dalam golongan orang-orang munafik. Ya, tanda-tanda munafik banyak, tapi yang paling gampang, yang paling penting kita hilangkan 4. 1, jangan kita berbicara bohong. Karena tanda orang munafik, kata Nabi, kalau bicara suka bohong. Na'udzubillah min dzalik. Tidak ada suatu perangai yang dibenci Rasulullah lebih dari pembohong. Kebohongan. Nabi paling benci kalau ada orang bohong. Makanya Nabi itu nggak pernah bohong. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Ya. Dan kita jangan sampai melakukan yang namanya khianat. Karena tanda orang munafik, kalau dikhianati, kalau dia kasih amanat, dia berkhianat. Ya. Kasih amanat khianat. Kasih amanah tapi dia tidak bisa menjaga, dia terlantarkan amanah tersebut. Kita hindari sifat khianat. Kepada orang kafir pun jangan kita khianat. Rasulullah walaupun beliau Muslim mendakwai orang-orang Mekah, disuruh beriman, mereka enggak mau, tapi mereka tetap yakin percaya sama Nabi. Mereka titip barang sama Nabi, mereka titip duit sama Nabi, titip macam-macam sama Nabi, dan Nabi amanah kepada mereka. Dikembalikan semua walaupun beda agama, tapi amanah tetap amanah. Yang ketiga, dan kalau kita berjanji jangan kita mengingkari. Ya, kita usahakan kalau kita janji kita penuhi sesuai janji kita. Inilah hal-hal yang perlu kita ini. Dan yang keempat terakhir, jangan sampai kita ini berat salat asar dan salat isya. Nabi Muhammad SAW bersabda, paling beratnya salat untuk orang munafik adalah salat asar dan salat isya. Jadi kalau kita sudah berusaha, kita akan dibantu oleh Allah. Salat asar jangan malas, salat isya jangan malas. Tandanya malas, ya kita undur-undur sampai dekat maghrib. Ngasar maghrib kurang 5 menit. Masya Allah. Itu ngawing itu. Kadang-kadang kebablasan ngasari baru maghrib sisa. Habis maghrib sholat lagi. Kata temennya, gaya pun sunnah mau coba. Orang sunnah ngasar keri. Asar hati-hati. Ini kata Rasul. Dan isya hati-hati. Banyak orang isya sampai kebablasan itu gabung kalau subuh. Masya Allah. Padahal waktunya begitu luas, begitu panjang. Ya, kita hati-hati juga sholatnya. Kata Rasul, ya, paling beratnya sholat untuk orang munafik adalah sholat asar dan sholat isya. Maka kita hilangkan rasa berat di dalam melakukan 2 sholat tersebut. Mudah-mudahan Allah membantu kita. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu sekalian, demikian kajian kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan dan panjenengan dengarkan mudah-mudahan diberkahi oleh Allah. Dan tanda keberkahan itu mudah-mudahan tampak dalam diri kita.
Mudah-mudahan kita pulang dari majelis ini semakin semangat sholat asar, semakin semangat disiplin sholat isya, dan mudah-mudahan Allah memberikan kekuatan jamaah dalam 5 waktu, terutama sholat asar, maghrib, isya, dan subuh. Dan mudah-mudahan Allah jadikan kita orang-orang yang banyak berzikir dan menjadi orang yang banyak merenungkan bekal akhirat kita. Dan mudah-mudahan Allah mudahkan urusan kita dunyawi wa ukhrawi. Amin Allahumma amin ya rabbal alamin. Dan juga kita niatkan kepada Allah baca Al-Fatihah